Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Wahidadita Faiz dengan NIM G002308 dari kelompok P6. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur neuron atau sistem neuron. Jadi ini adalah gambaran dari struktur of neuron. Jadi secara umum itu struktur neuron itu menjadi badan sel atau soma, itu tuh pusat lemak di rangsang, dan ada akson itu sebagai penyambung atau kabel rangsang dari sel menuju ke terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya. Jadi ini yang pertama tuh ada nukleus. Jadi pengertian dari nukleus itu kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf perifer. Terus untuk yang kedua tuh ada traktus. Jadi traktus itu kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang nanti itu berakhir di nukleus atau ganglion. Yang ketiga ada ganglion. Ganglion itu kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Terus ada nervus. Nervus itu kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang nanti itu berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menjulur bebas. Untuk yang terakhir itu ada plexus, artinya tuh anyaman nervus di perifer. Jadi di sini tuh untuk sistem neuronnya itu ada dua tipe, ada central nervous system sama ada peripher nervous system. Jadi yang central nervous system itu ini yang ditandai dengan warna pink. Jadi di sini tuh ada brain atau otak, terus ada medulla spinal cord atau medulla spinalis. Terus untuk yang warna kuning ini adalah peripher nervous system. Jadi untuk ini adalah mind map untuk bisa lebih memahami. Jadi di sini ada mind map sistem saraf. Jadi kan terbagi menjadi dua, ada pusat sama ada perifer. Jadi di pusat ini itu ada encephalon, ada medulla spinalis. Untuk yang perifer ini ada sensorik dan ada motorik. Untuk yang sensorik ini tuh ada somaton sensori sama viscerosensori. Untuk yang motorik ini ada somatik sama ada otonom. Untuk yang somatik sensori ini ada general sama ada spesial. Untuk yang otonom ini ada simpatis sama ada parasimpatis. Jadi sistem saraf ini itu mengalirkan sinyal perintah dan sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer. Jadi sistem saraf ini tuh kan terdiri dari visceromotor atau biasanya itu disebut dengan sistem saraf otonom. Jadi dia itu bekerja secara tidak sadar untuk menginervasi organ-organ dalam. Jadi sistem ini tuh ada sistem simpatis sama ada sistem parasimpatis. Jadi simpatis tuh nanti tuh dia tuh memberi perintah fight or flight. Dan untuk parasimpatis itu nanti tuh dia perintahnya untuk rest or disgust. Terus yang kedua tuh ada somatik. Nah, somatik ini itu tuh biasanya disebut dengan sistem saraf volunter. Jadi dia tuh bekerja secara sadar dan dia itu dikontrol dengan sadar. Contohnya itu pada nervi yang menginervasi otot-otot anggota gerak. Terus ada sistem afferent. Jadi di sistem afferent ini dia itu nanti tuh mengalirkan sinyal perintah dan sistem saraf perifer tuh ke sistem saraf pusat. Di sini tuh ada viscerosensor
Jadi sistem ini tuh nanti tuh mendeteksi sinyal, rasa nyeri atau gangguan, dan semua jaras Eriver. Dan selain itu dia itu biasanya sebagai tanda adanya sinyal rasa sakit. Terus yang kedua tuh ada somatosensor. Jadi untuk somatosensor ini dia itu mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, katal, gangguan, dan semua jaras aferen. Selain itu di sini juga dari semua jaras aferen ini dia itu dari selain organ-organ dalam atau viscera. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang overview sistem arteri. Jadi arteri itu adalah pembuluh darah yang alirannya itu keluar atau menjauhi jantung. Jadi hampir semua arteri itu dia itu kayak O2, kecuali pada arteri atau truncus pulmonalis dan arteri umbilicalis, dia itu pembawa darah kayak CO2. Jadi untuk gambarannya, jadi ini adalah struktur dari arteri. Jadi sistem peredaran sistematik itu kan dimulai dari aorta. Jadi aorta itu akan keluar dari ventrikel kiri, kemudian itu akan naik menjadi aorta ascendens, mendatar menjadi arcus aorta, kemudian dia itu akan turun menjadi aorta descendens. Jadi ini tuh ada bronchiolus, ada bronchialis, ascending aorta, terus di sini juga ada thoracic aorta. Jadi yang pertama kita tuh akan membahas tentang aorta ascendens. Jadi pada aorta ascendens ini tuh akan ada dua percabangan, arteri kecil ke dekstra sama sinistra yang nantinya tuh menjadi AA koronaria. Jadi banyak AA koronaria yang pada akhirnya tuh tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Jadi arteri yang tidak beranastomosis ini disebut dengan arteri. Terus yang kedua kita akan membahas tentang arcus aorta. Jadi pada arcus aorta ini akan muncul 3 percabangan arteri sedang yang membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Jadi ketiga percabangan itu ada truncus brachiocephalica. Jadi yang truncus ini, jadi truncus brachiocephalic. Jadi ini tuh bercabang menjadi arteri subclavian dextra sama arteri carotis communis dextra. Jadi arteri communis dextra ini bercabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra. Selanjutnya untuk arteri carotis communis dextra itu akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Jadi arteri carotis eksterna itu akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna dia itu akan memvaskularisasi ke arah otak. Terus ada arteri carotis communis sinistra. Jadi dia itu akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Untuk yang arteri carotis eksterna itu, dia itu memvaskularisasi bagian wajah dan leher,
Sedangkan untuk yang interna, dia itu memvaskularisasi ke arah otak. Terus ada arteri subclavian sinistra. Jadi dia itu akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Terus ada aorta descendens. Jadi aorta descendens ini dia itu lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta descendens ini dia itu dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica sama aorta descendens pars abdominalis. Jadi untuk aorta descendens dia itu terletak di lebih superior dari diafragma, biasanya itu disebut dengan pars thoracica. Dan aorta thoracica ini dia itu memvaskularisasi bagian perikardium, esophagus, interkostal, dan sebagainya. Terus aorta descendens ini dia itu letaknya tuh inferior dari diafragma, biasa disebut pars abdominalis. Jadi aorta thoracica ini memvaskularisasi bagian sistem organ-organ viscera. Jadi yang perlu diingat di sini adalah bahwa setelah aorta descendens itu, dia itu akan membelah menjadi dua aorta, yaitu sepasang arteri iliaca communis, di mana iliaca communis itu akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan ekstremitas bawah. Jadi ini gambaran dari skema distributionnya. Sedangkan yang sebelah sini, sebelah kiri itu detail anterior view, the principal branch of the aorta. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang overview sistem vena. Jadi apa itu vena? Jadi vena itu pembuluh darah yang membawa darah mendekat ke jantung. Jadi vena itu dia itu bermuara dari atrium kanan, itu ada vena cava superior, ada vena cava inferior, ada sinus coronarius, sama ada vena-vena cardiaca minimae. Untuk vena cardiaca ini, minimae sama sinus coronarius, dia itu mendrainasi darah dari jantung, terus dia akan kembali ke jantung. Terus ini tuh ada struktur-strukturnya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang vena cava superior. Jadi vena cava superior itu dia itu bermuara dari tiga besar. Jadi ada penggabungan dua vena yang besar. Yang pertama ada dua vena brachiocephalica sama ada vena azygos. Jadi di sini tuh ada vena azygos, sini. Terus yang pertama tuh ada sepasang vena brachiocephalica. Jadi dari masing-masing brachiocephalica ini dia itu bermuara dari vena-vena yang besar dan nanti dia itu berakhir untuk mendrainasi darah skeleton trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas. Jadi itu di bagian atas di sini. Untuk selanjutnya itu ada vena azygos. Vena azygos, azygos spine. Jadi ini tuh vena yang mendrainasi dari vena-vena interkostal kiri. Jadi vena azygos itu dia tuh akan menyilang ke kanan. Jadi membentuk dua percabangan yang disebut dengan vena hemiazygos aksesoria sama vena hemiazygos.
itu ada hemazygous vein. Sama aksesoria hemazygous vein. Untuk yang kedua tuh ada vena cava inferior. Jadi vena cava inferior ini dia itu akan mendrainasi darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Di ujung FCI di bagian panggul, FCI ini tuh vena cava inferiornya itu nanti tuh dia tuh bermuara dari sepasang vena iliaca communis yang nanti mendrainasi darah dari ekstremitas inferior. Jadi yang harus diingat itu vena cava inferior itu sebelum masuk ke dalam atrium kiri, vena cava inferior itu menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis. Lalu dia itu dialirkan ke vena cava inferior. Sekian penjelasan dari saya, yaitu dari 3 materi, ada sistem neuron, ada sistem arteri, dan ada sistem vena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.